Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik terbaru dan menarik. Nah, namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda dapat terus mengikuti perkembangan video terbaru di channel Kang Kumis. Jika memang layak, silahkan Anda like. Namun jika saya tidak layak mendapatkan like dari Anda, tidak apa-apa, ya. Kali ini Kang Kumis akan berbicara mengenai beberapa tanda. Yang tanda ini memang khususnya bagi kaum pria yang sudah berkeluarga mungkin sedikit wajib memahami. Nah, karena ini adalah tanda istri diam-diam akan meninggalkan Anda. Ini kan menyedihkan, jadi Anda harus tahu, ya. Lalu apa saja tandanya? Nah, ini tanda yang pertama adalah dia tidak akan takut kehilanganmu walaupun kamu marah, walaupun kamu benci, ya. Jadi artinya memang ini tanda awal saja sudah cukup bisa ditengarai bahwa istri Anda sudah mulai bosan atau bahkan akan meninggalkan Anda. Nah, jadi ini pandai-pandailah Anda menyikapi, ya. Artinya coba cari kelemahan pasangan Anda ketika dia melakukan hal seperti itu, biar dia cepat menyadari itu dan tetap bertahan bersama Anda. Karena ini hanya tanda, tapi kalau dibiarkan bisa jadi kenyataan mungkin. Kemudian tanda berikutnya, dia akan merespon apa yang menjadi kehendak Anda ketika Anda yang memulai. Artinya di sini pasangan tidak mau melakukan respon duluan atau tidak mau punya inisiatif lebih dahulu. Dia hanya memang mengandalkan inisiatif dari Anda. Nah, di sini ketika Anda memang kurang respon, kurang atraktif, maka semangat pasangan Anda untuk kembali kepada Anda semakin berat. Nah, jadi ketika memang walaupun seperti itu, ya, coba Anda terus coba melakukan pendekatan terhadap pasangan Anda. Kemarin sudah saya bilang bahwa hal yang sangat menyakitkan adalah ketika istri Anda sudah tidak cinta tapi Anda masih cinta. Ini mungkin sedikit ya mendasar juga kepada pengalaman Kang Kumis, ya, jujur. Nah, hal yang paling jelas mungkin Anda pun kalau mendengar kata-kata ini sakit hati, marah, emosi. Namun apa mau dikata, ketika pasangan Anda mengatakan kepada Anda, saya sudah tidak cinta sama kamu, Mas, saya sudah tidak sayang sama kamu, Bang. Apa mau dikata ketika itu sudah memang hadir dari lubuk hati pasangan kita mau apa? Nah, walaupun kita memang berusaha semaksimal mungkin, ketika memang kata-kata itu sudah keluar, ya, kita hanya bisa introspeksi diri. Apa sebetulnya kekurangan saya? Apa sebetulnya kekurangan kita? Ya. Jadi di sini yang bisa kita lakukan hanyalah introspeksi. Gali masa lalu kita. Mungkin kita pernah berbuat salah atau pernah menganggap remeh soal cinta. Bisa juga terjadi seperti itu. Nah, ketika kita diremehkan oleh cinta, maka kita pun akan merasakan imbas dari perbuatan kita. Mungkin dari beberapa tahun yang lalu, yang kita tidak pernah sadari itu. Ini memang, ya, mendasar kepada pengalaman bahwa di saat dia memegang ponsel, dia marah ketika kita mau lihat ponselnya. Ini jelas sekali. Jadi ini mengarah kepada pengalaman pribadi saya. Jadi ketika Anda memang mengalami hal seperti itu, ya mudah-mudahan di akhir kesimpulan istri Anda atau pasangan Anda tetap mau kembali bersama Anda. Tapi ini pengalaman pribadi saya, memang lepas istrinya, ya, istri saya lepas.
di bawah tuyul. Kemudian tanda yang terakhir, yang kelima, ini simpel ya, kejadiannya simpel. Jadi dia selalu memberikan alasan-alasan yang tidak jelas, bahkan tidak masuk akal. Jadi berubah seketika. Wah, jadi dia sering melakukan hal-hal yang justru sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Kalau toh dilakukan, dia menggunakan tatanan yang jelas. Contoh keluar rumah, ya. Awalnya dia selalu berpamitan ketika mau pergi keluar rumah. Dia bahkan bisa nanti jam sekian saya pulang Pak, ketika sebelum kejadian seperti itu. Namun ketika sudah kejadian, berangkatnya tidak pamit, pulangnya juga tidak ketahuan. Ini kan repot. Nah, sementara sudah saya katakan kembali ya, hal yang bikin kita sakit hati ini adalah ketika kita masih cinta, pasangan sudah tidak cinta. Nah, sekarang resepnya adalah, jadi yang lebih baik di sini adalah ketika kita masih cinta, pasangan kita juga cinta. Itu yang nikmat, itu yang indah. Jadi sekali lagi, jangan pernah remehkan cinta. Untuk teman-teman yang mungkin sudah seusia saya, barangkali punya pengalaman yang berbeda tapi sedikit mendekati kemiripan, ya, tolong jangan pernah sepelekan cinta, karena ketika cinta meninggalkan kita akan merana. Jadi kalau memang kita belum, atau pokoknya intinya jangan coba-coba meremehkan cinta, karena jujur tanpa cinta hidup kita hampa, ya. Ini jadi maka saya memohon, saya berharap kepada teman-teman saya, khususnya yang peduli dengan channel saya atau menonton channel saya, jangan pernah meremehkan cinta. Jangan pernah menganggap bahwa cinta hanya dengan hitungan detik bisa diraih, tapi ketika dalam hitungan detik itu juga cinta pergi, kita juga akan sakit hati. Permasalahannya itu, ketika kita masih cinta, dia sudah tidak cinta. Makanya cintailah pasangan Anda yang sekarang ada. Hormati dia, sayangi dia, ya. Jaga keharmonisan kehidupan rumah tangga Anda, karena itu jauh lebih baik, ya. Nggak usah berpikir ke kanan kiri, tapi berpikirlah ke depan. Apalagi apabila di situ sudah hadir anak-anak, di situ sudah hadir orang-orang yang membutuhkan kasih sayang kita. Itu tolong pertahankan cinta Anda hingga akhir hayat. Tapi saya yakin Anda pun bisa melakukan. Saya yakin Anda bisa melakukan itu. Terima kasih.